Bab 531 3 hari usus menghancurkan racun. Pemimpin pengawal itu berkata, sangat disayangkan seorang pemuda tampan seperti dia akan kehilangan reputasinya. Namun, Anda tidak bisa menyalahkan orang lain selain diri Anda sendiri karena tidak berpengalaman. Anda berani memprovokasi Tuan Muda Chu di Shanghai, bukankah itu mencari kematian? Pengawal berjanggut kecil itu berkata, orang biasa seharusnya memiliki kesadaran orang biasa, mencoba merebut wanita dari Tuan Muda Chu. Apakah menurutmu hidupmu terlalu panjang sehingga kau berpikir untuk bunuh diri? Lupakan saja, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, aku masih harus kembali bekerja. Kepala pengawal itu memandang Qin Haodong dengan jijik. Apakah kau akan menelanjangi dirimu atau kau ingin kami, saudara-saudara, yang melakukannya? Pengawal berjanggut kecil itu berteriak, menurutku, sebaiknya kau melakukannya sendiri, lebih nyaman seperti itu. Bukankah orang terkenal pernah berkata, jika kau tidak bisa menahannya, sebaiknya kau menikmatinya dengan nyaman. Qin Haodong mencibir mereka. Jika kalian berlutut sekarang, maka aku bisa memaafkan kalian kali ini, namun, begitu aku bergerak, semuanya akan terlambat. Tanpa diduga, di saat seperti ini, si gigolo kecil itu masih saja memandang rendah mereka. Tuan Chou, salah satu pengawal, berkata dengan marah, bocah, kau cari mati saja. Pengawal berjanggut kecil itu berteriak, kakak, berhentilah bicara omong kosong dengannya, kurasa anak ini sengaja mencari masalah, aku akan mengurusnya terlebih dahulu. Dengan itu, dia dengan keras mengayunkan cambuk kulit di tangannya ke arah Qin Haodong. Namun, begitu dia mengangkat cambuk itu, dia merasa tangannya menjadi lebih ringan. Entah bagaimana, Qin Haodong memegang cambuk itu. Segera setelah itu, pengawal berjanggut kecil itu merasakan sakit yang luar biasa dari wajahnya. Tampar, tampar, tampar. Qin Haodong mencambuknya beberapa kali sebelum ia jatuh ke tanah. Ia kemudian menatap pengawal berjanggut yang berteriak seperti babi dan berkata dengan nada mengejek, mengapa kau berteriak? Bukankah kau baru saja mengatakan bahwa kita harus menikmati hal-hal yang tidak dapat kita tolak? Ekspresi kepala pengawal berubah drastis, saat dia berteriak pada 3 pengawal yang tersisa, anak ini agak sulit ditangani, ayo serang bersama. Dengan itu, keempat pengawal bergegas maju dan mengepung Qin Haodong. Namun, tidak peduli berapa banyak semut yang dikelompokkan, mereka tetaplah semut. Karena hanya ada 4 semut, mereka semua jatuh ke tanah dalam sekejap mata. Kepala pengawal itu terkejut. Wajahnya tampak ketakutan. Tidak heran Qin Haodong berani membawa mereka ke lokasi terpencil itu, dia memang ahli. Qin Haodong mengayunkan cambuk di tangannya dan memukul semua pengawal sekaligus. Kemudian, dia berkata dengan nada bercanda, bagaimana menurutmu, apakah kalian menikmatinya? Kepala pengawal berteriak, saudaraku, tolong selamatkan kami tidak punya pilihan, Chu Huaiyu lah yang mengirim kami ke sini. Kamu berbicara seolah-olah kamu tidak bersalah. Qin Haodong menatap semua orang dan tersenyum. Kemudian, dia mengeluarkan 5 pil hitam dari sakunya, menjepit mulut mereka dan memasukkan 1 pil ke dalam masing-masing. Meski tahu pil itu tidak bagus, para pengawal itu tidak punya hak untuk menolak, jadi mereka hanya bisa menelan pil itu. Pengawal berjanggut kecil itu berkata dengan wajah getir, kakak, apa yang kau berikan pada kami? Qin Haodong berkata sambil tersenyum, tidak adakah yang memberitahumu bahwa aku seorang dokter, ini adalah racun penghancur usus 3 hari. 3 hari setelah meminumnya, ususmu akan hancur dan perutmu akan membusuk, kematianmu akan menjadi pemandangan yang mengerikan untuk disaksikan. Tidak ada yang bersuara setelah mendengar perkataan Qin Haodong. Namun, dari ekspresi mereka, jelas bahwa mereka mempercayai perkataannya. Kepala pengawal itu berkata dalam hatinya, apakah ini film? Apa 3 hari menghancurkan racun? Mengapa tidak menyebutnya tarian bahagia racun? Qin Haodong menyadari apa yang mereka pikirkan dan tersenyum jenaka. Jika kalian tidak percaya padaku, maka aku akan membantu kalian merasakannya sekarang. Setelah itu, dia mengangkat tangannya dan menjentikkan jarinya. Kelima pengawal itu langsung merasakan sakit yang luar biasa di perut mereka. Lalu rasa sakit itu menjalar ke tulang-tulang mereka, seolah-olah usus mereka akan terkoyak. Suara tangisan babi yang menyedihkan bergema di langit malam. Untungnya, tempat itu kosong dan tidak ada seorang pun di sana. Kalau tidak, orang-orang akan mengira tempat ini berhantu. Saudaraku, ampunilah kami, tolong ampunilah kami percaya padamu. Kakak, tolong biarkan kami pergi, kami akan melakukan apapun yang kau katakan. Kelima pengawal itu sangat kesakitan sehingga mereka terus-menerus memohon ampun kepada Qin Haodong sambil berguling-guling di tanah. Qin Haodong menjentikkan jarinya lagi. Rasa sakit di perut mereka secara misterius menghilang dalam sekejap. Qin Haodong melihat arlojinya dan berkata, bagaimana menurutmu, lumayan. Kan, baru 10 detik, kalau efek obatnya muncul sendiri dalam 3 hari, kalian akan kesakitan selama 3 jam sebelum mati. Kelima pengawal itu tergeletak di tanah.
Tubuh mereka dipenuhi keringat dan napas mereka terengah-engah. Apakah hanya 10 detik? Memikirkan rasa sakit saat itu membuat mereka merinding. Rasanya seperti 10 tahun telah berlalu. Mereka tidak menyangka bahwa itu hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Jika rasa sakit itu berlangsung selama 3 jam, itu tidak akan terpikirkan. Saat itu, isi perut mereka sedang kacau. Mereka pikir itu akan menjadi tugas yang mudah, tetapi mereka tidak pernah menyangka musuh akan begitu kejam. Saudaraku, katakan pada kami, apa yang kau inginkan kami lakukan? Kepala pengawal itu adalah orang yang cerdas. Dia tahu Qin Haodong tidak ingin membunuh mereka, kalau tidak, dia tidak perlu bersusah payah. Qin Haodong berkata, katakan padaku dulu, apa yang Chu Huaiyu ingin kalian lakukan padaku? Karena keadaan sudah meningkat ke titik itu, kepala pengawal tidak berani menyembunyikannya lagi, saat dia memberitahu Qin Haodong tentang tujuan Chu Huaiyu. Mirip dengan apa yang diharapkan Qin Haodong. Chu Huaiyu telah memerintahkan para pengawal ini untuk menelanjangi Qin Haodong, lalu menggunakan berbagai cara aneh untuk merekam video dan mengunggahnya di internet. Jika saat itu tiba, sekalipun dia punya muka untuk mengejar Nalan Wuxia, dia tidak akan mau melihatnya. Setelah kepala pengawal selesai berbicara, dia dengan cepat menjelaskan, kakak, ini semua ide Chu Huaiyu, tidak ada hubungannya dengan kita. Keempat pengawal lainnya juga berteriak, benar sekali, saudaraku, kami semua punya orang tua dan anak, kami mengikuti Chu Huaiyu untuk mendapatkan uang dengan kerja keras, mohon maafkan kami. Karena sikap kalian cukup baik, aku akan memberi kalian kesempatan. Qin Haodong berkata, kalian kembali sekarang dan lakukan semua yang baru saja kalian katakan kepada Chu Huaiyu, lalu, unggah ke internet, jika aku puas dengan hasilnya, maka aku akan memberi kalian penawar racun penghancur usus selama 3 hari. Ini. Kelima pengawal itu memasang ekspresi jelek, Chu Huaiyu adalah tuan muda keluarga Chu, kita tidak boleh menyinggung perasaannya. Kalau tidak, kita tidak akan bisa tinggal di Shanghai di masa depan. Qin Haodong mencibir dan berkata, jika kalian menyinggung Chu Huaiyu, paling-paling kalian tidak akan bisa tinggal di Shanghai, namun, jika aku tidak memberi kalian penawar racun penghancur usus 3 hari, tidak seorang pun dari kalian akan tetap hidup, kalian hanya akan bisa menuju ke dunia bawah. Para pengawal itu menggigil memikirkan apa yang telah mereka alami sebelumnya. Mereka tidak ingin mengalaminya lagi. Kepala pengawal itu segera berkata, saudaraku, kami akan segera melakukan apa yang Anda perintahkan, saya harap Anda akan menepati janji Anda saat waktunya tiba. Qin Haodong berkata, jangan khawatir. Kalian tidak penting, jadi tidak perlu bagiku untuk mempersulit kalian. Selama kalian melakukan apa yang kukatakan, aku akan segera memberikan kalian penawarnya. Saya juga perlu mengingatkan kalian bahwa racun saya adalah resep pribadi saya, tidak ada rumah sakit yang dapat mendeteksinya, jadi jangan ambil risiko, jika kalian tidak percaya kepada saya, kalian dapat terus mencoba. Kepala pengawal itu menggertakkan giginya dan berkata, kita akan pergi dan menemukan Chu Huaiyu sekarang juga. Setelah itu, kelima pria itu menyimpan cambuk dan barang-barang lainnya kembali ke dalam tas mereka. Kemudian, mereka berbalik, naik ke mobil, dan melaju menuju kota Shanghai. Qin Haodong tersenyum sambil berbalik untuk masuk ke mobilnya. Seperti yang diharapkan Qin Haodong, kelima pengawal itu tidak langsung kembali ke keluarga Chu. Mereka pergi ke rumah sakit pusat kota Shanghai. Mereka pertama kali menemui dokter, lalu menjalani tes darah lengkap. Hasilnya, mereka sangat sehat dan tidak ada tanda-tanda keracunan. Pengawal berjanggut kecil itu berkata kepada kepala pengawal, kakak, persis seperti yang dikatakan anak itu, rumah sakit tidak dapat mendeteksi racunnya, apalagi memberi kita penawarnya, apa yang harus kita lakukan? Kepala pengawal itu berkata dengan wajah pucat, apalagi yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini, kita hanya bisa melakukan apa yang diperintahkannya. Pengawal lainnya berkata, Chu Huaiyu adalah tuan muda keluarga Chu, jika kita menyinggung perasaannya, kita tidak akan bisa memiliki pijakan di Shanghai di masa depan, kita bahkan mungkin masuk penjara. Kepala pengawal berkata, apakah kamu mencari kematian? Jika kita tidak bisa mendapatkan pijakan di Shanghai, setidaknya kita bisa pergi ke kota lain. Jika kita menyinggung orang lain, kita hanya bisa hidup selama 3 hari. Bersiaplah semuanya, begitu selesai, kita akan pergi ke kota lain. Pengawal lainnya berkata dengan ragu, kakak, apakah ini benar-benar baik-baik saja, bukankah sebaiknya kita panggil polisi? Pengawal berjanggut kecil itu menamparkan pengawal yang berbicara di belakang kepalanya, apa kau gila? Bahkan sedikit pun racun tidak dapat dideteksi, jadi mengapa kau memanggil polisi? Apa kau akan membiarkan mereka mengira kita gila? Sudahlah, jangan bicara omong kosong, kalau kamu tidak mau ususmu hancur dalam 3 hari, lakukan saja apa yang dikatakan saudaramu. Memikirkan rasa racun penghancur usus 3 hari, para pengawal itu langsung berhenti bicara. Mereka tahu bahwa tidak ada pilihan lain selain melaksanakan perintah Qin Haodong. Tepat pada saat itu, ponsel pengawal kepala itu berdering.
Itu adalah Chu Huaiyu. Katakan padaku, bagaimana kabarmu? Kepala pengawal berkata, Tuan Muda, sudah selesai, kami sedang dalam perjalanan kembali sekarang. Chu Huaiyu berkata sambil tersenyum, cepatlah, aku tidak sabar untuk melihat seperti apa rupa anak yang dilumuri lilin itu. Jangan khawatir Tuan Muda, kami akan tiba dalam 10 menit. Kepala pengawal menutup telepon, lalu pergi menuju villa keluarga Chu bersama pengawal lainnya. Chu Huaiyu duduk di sofa kulit yang nyaman sambil menikmati anggur merah. Ia terus berfantasi tentang Qin Haodong yang berpakaian seperti perawat dengan lilin panas yang menetes. Wah, beraninya kau mencuri wanitaku, aku ingin melihat apakah kau masih punya muka untuk muncul di Shanghai, sekalipun kau berkulit tebal, Nalan Wuxia akan menganggapmu sakit dan tidak akan melihatmu lagi. Berpikir sampai pada titik itu, dia mulai tertawa. Tepat pada saat itu, serangkaian ketukan terdengar di pintu. Kepala pengawal berkata, Tuan Muda, kami sudah kembali. Masuklah. Melihat para pengawal masuk, Chu Huaiyu berkata dengan penuh semangat, cepat, tunjukkan padaku videonya, apakah bagus, apakah memuaskan. Jangan khawatir, Anda pasti akan puas. Pengawal itu berkata dengan ekspresi jahat di wajahnya. Dia kemudian menyalakan kamera untuk menarik perhatian Chu Huaiyu. Chu Huaiyu menjulurkan lehernya untuk mendekatkan kepalanya, siap menikmati video hardcore Qin Haodong. Pengawal utama bergerak dari belakang Chu Huaiyu, tebasan tangan mengenai bagian belakang lehernya. Sebelum dia menyadari apa yang telah terjadi, dia sudah pingsan. Ketika Chu Huaiyu terbangun lagi, ia menyadari dirinya terikat dan semua pakaiannya hilang. Cairan panas menetes ke tubuhnya, sementara dia mengejang kesakitan. Ketika dia menoleh, dia melihat seorang pengawal berdiri di sampingnya sambil memegang lilin yang menyala. Sebelum Chu Huaiyu sempat tersadar, cambuk kulit di tangan pengawal di sebelahnya mengenai tubuhnya. Di seberangnya, pengawal berjanggut kecil itu memegang kamera dan merekam semuanya. Apa yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan? Apa kalian gila? Chu Huaiyu tidak percaya bahwa semua yang ingin ia paksakan kepada Qin Haodong terjadi padanya. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat yang datang dari tubuhnya, ia benar-benar akan mengira itu adalah mimpi. Kepala pengawal itu berkata dengan senyum dingin, Tuan Muda, Anda tidak bisa menyalahkan kami, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena telah memprovokasi seseorang yang seharusnya tidak Anda lakukan. Bab 532 Tuan Muda Chu menjadi berita utama. Chu Huaiyu terdiam. Sebagai Tuan Muda keluarga Chu, dia sering mengucapkan kata-kata itu kepada orang lain. Namun, kata-kata itu diulang-ulang kepadanya saat ini. Namun, dia tidak punya waktu untuk memikirkan siapa Qin Haodong. Karena pengawalnya telah mengkhianatinya, dia hanya bisa meminta bantuan dari orang lain. Dia mulai berteriak putus asa, tolong, seseorang tolong aku. Kepala pengawal itu berkata sambil mencibir, kau bisa berhenti berteriak. Kami sudah mengusir semua orang sebelum masuk, jadi tidak ada gunanya meskipun kau berteriak sekeras-kerasnya. Kenyataan membuktikan bahwa dia benar. Chu Huaiyu terus berteriak, tetapi tidak ada gerakan di luar. Hal ini tidak dapat disalahkan pada orang lain selain dirinya sendiri, karena ia telah mempersulit dirinya sendiri. Biasanya, ia akan melakukan beberapa kegiatan yang mencurigakan di ruangan ini, jadi isolasi suaranya sangat bagus. Tidak ada seorang pun di dekatnya, dan tidak peduli seberapa keras ia berteriak, keluarganya yang berada jauh tidak akan dapat mendengarnya. Melihat teriakan minta tolong itu tidak ada gunanya, dia berkata kepada kepala pengawal, berapa banyak uang yang diberikan anak itu kepada kalian? Katakan padaku dan aku akan menggandakannya. Kepala pengawal itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, Tuan Muda, ini bukan tentang uang. Karena Anda tidak bisa menolaknya, Anda harus menikmatinya saja. Sambil berkata demikian, dia mengangkat lagi cambuk kulit di tangannya dan terdengarlah teriakan. Para pengawal khawatir Qin Haodong tidak akan puas jika mereka bersikap terlalu mudah, oleh karena itu mereka menggunakan semua metode yang mereka ketahui pada Chu Huaiyu. Mereka juga membuat Chu Huaiyu mengenakan semua jenis pakaian yang ada di dalam tas, seperti seragam perawat, kostum pelayan, kostum ratu, dan semua jenis kostum lainnya. Itu membuat Chu Huaiyu ingin mati. Setelah bermain-main selama setengah malam, para pengawal sangat puas dengan hasilnya. Mereka mengunggah beberapa karya besar di internet. Kemudian, mereka mengikat Chu Huaiyu lagi, menyumpal mulutnya, mengunci pintu dan berjalan keluar. Keesokan paginya, kepala keluarga Sun di Shanghai, Sun Zhengtian, menelepon pengurus rumah tangga dan bertanya, saya baru saja melewati Sus Jewelry, kok bisa ada papan nama Lins Jewelry di gedung komersial di seberang kita, apa yang terjadi, apakah kita akan memulai bisnis perhiasan? Pembantu rumah tangga berkata, Tuan keluarga, saya juga tidak yakin, nona muda kedua bertanggung jawab atas properti itu. Katakan pada Qian untuk datang ke sini, aku akan bertanya padanya. Ya, Tuan keluarga. Dengan itu, pengurus rumah tangga berjalan menuju kamar Sun Qian.
Beberapa hari terakhir ini, Sun Qianqian hidup dalam ketakutan. Dia telah kehilangan harta bendanya dan tidak dapat memperolehnya kembali. Dia juga tidak berani memberitahu keluarganya, takut kakeknya akan mengetahuinya suatu hari nanti. Qin Haodong sialan itu, dari mana datangnya iblis seperti itu? Sun Qianqian telah mencoba berbagai cara, tetapi semuanya tidak berpengaruh padanya. Bagaimana saya bisa mendapatkan kembali properti itu? Ketika dia sedang duduk di kamarnya memikirkan masalah ini, pembantunya membuka pintu dan masuk. Nona muda kedua, kepala keluarga ingin bertemu denganmu. Sun Qianqian tiba-tiba menjadi gugup. Dia berpura-pura tenang dan berkata, apakah kakek membutuhkan sesuatu dariku? Pembantu rumah tangga berkata, seharusnya ada hubungannya dengan properti yang menjadi tanggung jawab Anda. Tuan baru saja lewat sana dan melihat papan nama Lin's Jewelry tergantung di sana. Dia ingin bertanya tentang situasi ini. Sun Qianqian terkejut saat mendengar ini. Awalnya, dia pikir dia bisa menyembunyikan ini sedikit lebih lama. Namun, tanpa diduga, Qin Haodong telah bergerak begitu cepat sehingga dia sudah mulai menggunakan gedung itu. Namun, dia tidak berani mengabaikan panggilan kakeknya. Karena itu, dia hanya bisa mengalah dan mengikuti pengurus rumah tangga, sebelum dengan cemas tiba di hadapan Sun Shengtian. Kakek, kau ingin bertemu denganku? Sun Shengtian meliriknya dan bertanya, apa yang terjadi dengan gedung yang menjadi tanggung jawabmu itu? Menurut rencana, bukankah seharusnya gedung itu diubah menjadi klub? Kok bisa berubah menjadi perusahaan perhiasan? Bahkan jika kamu menjalankan bisnis perhiasan, seharusnya gedung itu disebut Sun's Jewelry. Kok bisa ada papan nama Lin's Jewelry? Kakek, sebenarnya, aku. Sun Qianqian tergagap untuk waktu yang lama, tetapi tidak dapat mengatakan alasannya. Sebagai kepala keluarga Sun, Sun Shengtian secara alamiah bijaksana karena ia segera dapat melihat bahwa ada sesuatu yang salah. Ia bertanya dengan ekspresi dingin, apa yang terjadi, katakan yang sebenarnya. Kakek, anak bernama Qin itu terlalu kejam. Sun Qianqian berlutut di depan Sun Shengtian sambil menjatuhkan diri dan menceritakan kepadanya tentang cara Qin Haodong mencuri properti itu. Tentu saja, dia tidak membicarakan masalahnya sendiri. Dia mengubah Qin Haodong menjadi penjahat yang mendominasi, dan menceritakan kepadanya bagaimana dia telah merampas harta bendanya. Sun Shengtian sangat marah setelah mendengar ini. Dia tidak pernah menyangka bahwa seseorang di Shanghai berani mencuri properti milik keluarga Sun. Siapa anak itu? Dia berani menyerang keluarga Sun kita. Sun Qianqian berkata sambil gemetar, dia adalah pacar Zhou Xinzu dan seorang ahli bela diri. Dia segera menarik perhatian keluarga Zhou. Dengan cara ini, mereka dapat menutupi sebagian ketidakmampuan dan kesalahannya sendiri. Pacar Zhou Xinzu. Sun Shengtian berkata dengan nada dingin, tidak ada seorang pun yang bisa mengganggu keluarga Sun kita, bahkan keluarga Zhou. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga di sebelahnya, panggilkan Tuan Zhang dan Tuan Li untukku. Dengan sangat cepat, pengurus rumah tangga membawa dua pria parubaya yang berusia sekitar 50 tahun. Mereka berdua melayani keluarga Sun dan merupakan ahli di ranah kekuatan tersembunyi tingkat 5. Setelah mereka masuk, mereka memberi hormat pada Sun Shengtian dan berkata, Ketua keluarga, apakah ada yang Anda butuhkan dari kami? Tuan Li, aku harus merepotkanmu untuk menangkap anak bernama Qin itu, jika dia berani melawan, lumpuhkan dia. Ya, kepala keluarga, jawab Tuan Li. Ia memperoleh informasi dan alamat Qin Haodong dari Sun Qianqian, lalu ia berbalik dan pergi. Sun Shengtian berkata, Tuan Zhang, pergilah bersama Qianqian dan bawa beberapa anak buahmu ke toko perhiasan Lin dan hancurkan toko itu. Baik, kepala keluarga. Tuan Zhang langsung menjawab. Sebagai seseorang yang melayani keluarga Sun, dia akan melakukan apapun yang diperintahkan Sun Shengtian, tidak peduli siapa musuhnya atau dari mana mereka berasal. Melihat kakek akhirnya bergerak melawan Qin Haodong, Sun Qianqian menjadi gembira. Dia akhirnya bisa melampiaskan kemarahan yang telah dia pendam di lubuk hatinya selama beberapa hari terakhir. Dia meninggalkan tanah milik keluarga Sun bersama Tuan Zhang dengan tergesa-gesa dan menuju ke toko perhiasan Lin. Setelah Qin Haodong bangun dari tempat tidur, dia membuat sarapan untuk semua wanita. Setelah sarapan, ia mengeluarkan ponselnya. Ketika ia melihat judul berita pada pencarian teratas, matanya berbinar. Judul beritanya adalah, apakah Tuan Muda Keluarga Chu lurus atau tidak? Di bawah judulnya terdapat berbagai foto Chu Huaiyu. Ada yang mengenakan seragam perawat, ada yang sedang dicambuk, ada yang sedang dilumuri lilin, dan masih banyak lagi foto-foto hardcore lainnya. Foto-foto itu membuat kulit kepala orang-orang mati rasa. Tidak buruk, orang-orang ini sangat efisien. Qin Haodong sangat puas dengan cara kelima pengawal itu melakukan sesuatu, jadi dia memanggil Nalan Wuxia. Saat itu akhir pekan, jadi telepon berdering beberapa saat sebelum nada malas Nalan Wuxia terdengar di ujung sana. Sepertinya dia masih di tempat tidur. Haodong,
kenapa kamu meneleponku pagi-pagi begini? Qin Haodong berkata, aku punya kabar baik untuk diberitahukan kepadamu. Mulai hari ini, Chu Huaiyu tidak akan mengganggumu lagi. Ketika Nalan Wuxia mendengar ini, dia langsung terbangun dan berkata, kau tidak membunuhnya, kan? Membunuh orang itu melanggar hukum. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, saya tidak membunuhnya, saya hanya menghancurkan reputasinya. Anda akan tahu jika Anda melihat berita utama yang paling banyak dicari hari ini. Jangan tutup dulu, aku akan melihatnya dulu, kata Nalan Wuxia sambil membuka laptop di sebelahnya. Ketika dia melihat foto-foto Chu Huaiyu yang telanjang, dia langsung berteriak kaget, kau yang melakukannya, bukankah ini terlalu kejam? Qin Haodong berkata, ya, saya melakukan ini, tetapi saya juga tidak melakukannya. Setelah itu, dia menceritakan semuanya tentang rencana Chu Huaiyu yang telah membunuhnya malam sebelumnya bersama beberapa pengawal. Kemudian, dia berkata, aku akan membalasnya dengan rencananya sendiri. Aku tidak menyangka para pengawal itu akan melakukan pekerjaan yang begitu baik, merekamnya seperti ini dan bahkan menjadi berita utama. Nalan Wuxia tertawa setelah mendengar apa yang dikatakan Qin Haodong. Chu Huaiyu berpikiran sempit, dia berani memprovokasi orang jahat sepertimu, namun, itu salahnya sendiri karena memikirkan ide-ide yang menyimpang ini, dia sendiri yang melakukannya. Qin Haodong berkata, menyelesaikan masalah ini sekali dan selamanya untuk menghindari masalah lain adalah hal yang baik. Saya pikir mulai sekarang, Tuan muda keluarga Chu akan terlalu malu untuk keluar, apalagi mengganggu Anda. Keduanya mengobrol sebentar sebelum menutup telepon. Tepat pada saat itu, Saber masuk dan berkata, bos, ada 5 orang di luar yang ingin bertemu denganmu. Qin Haodong tahu bahwa kelima pengawal itu yang datang untuk mengambil penawarnya. Dia mengambil sekotak pil Hauton gunung besar di sebelahnya dan mengeluarkan 5 di antaranya. Dia menyerahkannya kepada Saber dan berkata, pergi dan berikan ini kepada mereka, pastikan mereka membawanya ke sana dan segera menyuruh mereka pergi setelah itu. Kenyataannya, dia tidak memiliki apapun yang disebut racun penghancur usus 3 hari. Dia hanya menipu mereka dengan ki asli kayu hijau, membuat mereka merasa seperti sedang sekarat karena kesakitan. Namun, itu hanya sekali saja. Mereka akan baik-baik saja meskipun mereka tidak minum obat apapun. Saber mengeluarkan 5 pil Hauton gunung untuk diberikan kepada pengawal tanpa bertanya terlebih dahulu. Para pengawal itu sangat berterima kasih setelah menerima pil itu. Mereka langsung menelannya dan bergegas meninggalkan Shanghai. Setelah mereka pergi, datanglah seorang pria parubaya lain yang berusia sekitar 40 hingga 50 tahun. Pria itu adalah pembantu keluarga Sun, Tuan Li. Saber melihat bahwa Tuan Li datang tanpa niat baik, jadi dia segera menjadi waspada dan bertanya, siapa yang kamu cari? Karena dia adalah seorang ahli di ranah kekuatan tersembunyi tingkat 5 yang melayani keluarga Sun, Tuan Li selalu bersikap sombong. Dia mengangkat dagunya dan berkata dengan bangga, apakah Qin Haodong tinggal di sini? Suruh dia mengikat dirinya dan keluar menemuiku, sehingga dia bisa menyelamatkan dirinya dari penderitaan. Saber mengerutkan kening dan berkata dengan marah, siapa kamu, apakah kamu datang ke sini untuk mencari masalah? Saya Tuan Li, pelayan dari keluarga Sun Shanghai, cepat bawa Qin Haodong ke sini untuk mati. Kau cari mati, ucap Saber dengan marah sambil tiba-tiba meninju wajah Tuan Li. Wajah Tuan Li berubah. Awalnya dia mengira Saber hanyalah seorang pengawal biasa. Namun, dia tidak menyangka Saber sekuat itu. Tuan Li dengan cepat menghindari pukulan itu saat kedua pria itu mulai bertarung satu sama lain. Dengan bantuan Spirit Culturing Elixir, kultivasi ke-6 orang dari Divine Mercenaries sudah berada di level 5 ranah cover power. Sebagai kapten, kultivasi Saber tidak lebih rendah dari kultivasi Tuan Li. Keduanya tiba-tiba bertarung satu sama lain secara langsung. Qin Haodong meletakkan teleponnya. Tepat saat dia hendak menikmati foto-foto Chu Huaiyu, Lin Momo bergegas masuk dan berkata dengan ekspresi cemas, Haodong, tidak baik, sesuatu telah terjadi. Ada apa? Tanya Qin Haodong. Pimpinan Lin Group baru saja menelepon dan mengatakan bahwa kantor pusat yang telah direnovasi hancur, beberapa karyawan kami juga terluka. Qin Haodong tiba-tiba berdiri dan berkata dengan marah, siapa yang melakukannya? Lin Momo berkata, rupanya pemimpinnya adalah Sun Qianqian, nona muda kedua dari keluarga Sun. Wanita itu masih mencari masalah. Qin Haodong berkata, ayo kita lihat. Ketika dia berjalan keluar bersama Lin Momo, dia melihat pertarungan antara Saber dan Tuan Li. Kultivasi dan kekuatan mereka sama. Sulit untuk langsung melihat pemenangnya. Qin Haodong berkata kepada pedang yang sedang menonton di samping, siapa ini? Pedang berkata, dia datang mencari masalah, kudengar dia mengatakan bahwa dia adalah Tuan Li, atas nama keluarga Sun. Keluarga Sun lagi, kali ini sepertinya bukan hanya Sun Qianqian. Ekspresi Qin Haodong berubah dingin saat dia berkata kepada SWOT, apa yang kalian lakukan di sana, ayo serang bersama, kita sedang terburu-buru.
Bab 533 Menghancurkan Keluarga Matahari. SWAT dan yang lainnya tidak suka perkelahian berkelompok. Namun, sejak Qin Haodong memberi perintah, mereka tidak peduli lagi dan berenam maju untuk menghajar Tuan Li bersama-sama. Tuan Li yang malang sudah kesulitan menghadapi Saber sendiri. Kemudian 5 ahli lainnya juga di ranah kekuatan tersembunyi tingkat 5 telah muncul. Tuan Li tidak bisa lagi bertahan. Tiba-tiba, dia mulai berteriak tanpa henti saat dipukuli. Tak lama kemudian, dia diikat dengan tali oleh Saber. Tuan Li benar-benar tercengang saat dia berbaring di tanah. Meskipun kultivasinya bukanlah pendukung terkuat keluarga Sun, dia memiliki status tinggi dan dihormati oleh orang lain. Namun, Qin Haodong dengan santai memanggil seorang pengawal yang setara dengannya. Apa yang terjadi? Apa yang awalnya seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana telah berubah menjadi dipukuli seperti anjing setelah jatuh ke tangan seorang ahli. Siapakah pemuda ini, bagaimana dia bisa memiliki begitu banyak ahli di bawahnya? Namun, dia tidak diberi waktu untuk melupakan kebingungannya karena Qin Haodong langsung meminta Saber untuk melemparkannya ke dalam bagasi. Mereka langsung melaju ke kantor pusat baru Lin Group. Ketika mereka tiba, Sun Qianqian dan Ten Zhang sudah pergi bersama anak buah mereka. Markas besar Lin Group yang baru direnovasi itu berantakan, karena telah hancur total. Semuanya telah hancur. Melihat Qin Haodong dan Lin Momo, para karyawan yang wajahnya memar karena dipukuli semuanya menghampiri mereka. Presiden Lin, Tuan Qin, kalian akhirnya sampai di sini. Qin Haodong bertanya lagi, apakah kalian yakin itu orang-orang dari keluarga Sun? Wanita yang memimpin kelompok itu mengatakan bahwa dia adalah Sun Qianqian dari keluarga Sun, salah satu karyawan mengeluarkan ponsel. Tuan Qin, saya diam-diam merekam video. Qin Haodong menonton video di telepon dan memastikan bahwa itu adalah Sun Qianqian. Namun, orang-orang yang bersamanya bukanlah pengawal berkepala botak dan yang lainnya dari terakhir kali. Sebaliknya, mereka adalah prajurit dari keluarga Sun. Ekspresi Lin Momo menjadi gelap. Setelah tiba di Shanghai, dia sibuk dengan persiapan untuk Lin Group. Itu semua adalah usahanya yang melelahkan. Awalnya, dia pikir dia akan segera bisa membukanya. Namun, tempat itu telah hancur menjadi reruntuhan dalam sekejap mata. Haodong, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja kita harus membalas dendam pada keluarga Sun, tidak seorang pun boleh menindas kita, bahkan keluarga Sun. Qin Haodong sudah mengerti semuanya. Jika keluarga Sun tidak diurus sepenuhnya, maka grup Lin tidak akan memiliki pijakan di Shanghai. Sudah saatnya mereka menjadi pengganggu. Dia mengeluarkan ponselnya dan segera menghubungi Ma Wenzuo, bawa semua orang dari perusahaan dan ikut denganku untuk membalas dendam terhadap keluarga Sun. Bos, apakah keluarga Sun memprovokasi kita? Menyadari akan ada pertarungan langsung, Ma Wenzuo langsung bersemangat. Bajingan-bajingan dari keluarga Sun itu, aku sudah lama tidak menyukai mereka, tapi sekarang bajingan-bajingan ini berani mengganggu saudaraku, mereka harus diberi pelajaran kali ini, tunggu di sana, aku akan segera membawa semua orang. Setelah itu, dia menutup telepon. Kemudian, dia segera menekan tombol panggilan darurat perusahaan keamanan Dedi. Semua orang dari Dedi Security Company ahli dalam seni bela diri. Dengan bantuan Spirit Culturing Elixir, mereka semua setidaknya berada di alam kekuatan tersembunyi. Gerakan mereka sangat cepat. Dalam waktu kurang dari 30 detik, semua 100 anggota Dedi Security Company berkumpul. Saudara-saudara, bos kita butuh kita untuk melakukan sesuatu, sudah waktunya bagi kalian untuk tampil, tetaplah waspada dan jangan kehilangan muka, kalau tidak, aku akan menguliti kalian hidup-hidup setelah kita kembali. 100 orang berteriak dengan suara yang memekakkan telinga. Awalnya, mereka semua adalah pensiunan tentara yang terluka. Qin Haodong lah yang menyembuhkan mereka dan memberi mereka pekerjaan, masing-masing dari mereka telah menerima biaya penyelesaian sebesar 10 juta yuan beberapa waktu lalu. Saat itu, Qin Haodong adalah dewa mereka. Tidak peduli apa yang diperintahkan, mereka akan terus maju dan melakukannya tanpa mundur. Setelah mengumpulkan semua orang, Ma Wenzuo memimpin dalam menaiki mobil. Lebih dari selusin minivan meninggalkan Dedi Security Company dengan anggun. Di pinggiran barat Shanghai, terdapat sebuah rumah bangsawan yang sangat mewah. Rumah bangsawan itu tidak hanya memiliki luas lebih dari 6,5 hektar, tetapi juga dekat dengan pegunungan dan sungai. Rumah bangsawan itu didekorasi dengan sangat mewah dan memiliki aura yang mengesankan. Disinilah keluarga Sun, salah satu dari 3 keluarga di Shanghai, tinggal. Bagian depan rumah megah itu dijaga oleh 8 pengawal berjas. Mereka berdiri tegak, tampak begitu mengesankan sehingga orang biasa tidak berani mendekati mereka sama sekali. Para pengawal yang menjaga pintu masuk rumah keluarga Sun biasanya sangat malas, karena tidak ada seorang pun yang berani pergi ke sana dan membuat masalah.
Hari itu para pengawal sedang berjaga di pintu masuk ketika tiba-tiba lebih dari 10 kendaraan melaju ke arah mereka dan berhenti di pintu masuk manor. Setelah mobil berhenti, Qin Haodong, Ma Wenzhuo dan Lin Momo keluar dari mobil terlebih dahulu. Melihat seseorang berani berhenti tepat di pintu masuk rumah keluarga Sun, kapten pengawal itu langsung melangkah maju dan berteriak, "Siapa kalian? Apa kalian tidak melihat tempat apa ini? Kalian berani berhenti di depan pintu masuk rumah keluarga Sun, cepat pergi, kalau tidak aku akan menghancurkan mobil kalian." Dulu, tak seorang pun berani macam-macam dengan keluarga Sun, karena itulah, para pengawal ini terbiasa bersikap sombong. Namun, kali ini, keadaan di luar dugaan mereka. Sebelum kapten pengawal itu selesai berbicara, Ma Wenzhuo sudah menendangnya. Kapten itu menghantam pintu dengan keras. Qin Haodong melambaikan tangan kepada semua anggota perusahaan keamanan Dedi di belakangnya. Dia memerintahkan, hancurkan tempat ini, hancurkan. Karena keluarga Sun berani menghancurkan gedung Lin Group miliknya, dia ingin menghancurkan rumah besar keluarga Sun. Setelah menerima perintah, semua orang dari perusahaan keamanan Dedi berteriak dan segera bergegas menuju ke rumah keluarga Sun. Para pengawal lainnya terlempar sebelum sempat bereaksi. Kemudian, gerbang rumah mewah yang bernilai jutaan dolar itu runtuh dan berubah menjadi tumpukan besi tua dalam sekejap mata. Semua orang di Dedi Security Company adalah ahli di alam kekuatan tersembunyi atau di atasnya. Kekuatan penghancur orang-orang yang bekerja sama ini sungguh mencengangkan. Sepanjang jalan, fasilitas mewah milik keluarga Sun berubah menjadi tumpukan puing. Di dalam rumah keluarga Sun, Sun Qianqian dan Tuan Zhang berdiri di depan Sun Shengtian di aula villa kepala keluarga. Tuan Zhang berkata, "Kepala keluarga, saya telah menyelesaikan tugas, properti grup Lin telah hancur total." Sun Shengtian mengangguk puas. Tidak buruk. Dia menoleh dan berkata kepada pengurus rumah tangga di sebelahnya, "Apakah Tuan Li masih belum kembali?" Pengurus rumah tangga berkata, "Tuan keluarga, saya belum mendengar apapun, tetapi dia akan segera kembali." Sun Shengtian merasakan hal yang sama, karena dia tidak menyangka Tuan Li akan gagal. Tidak mungkin seorang ahli selevelnya kalah melawan seorang mahasiswa. Dia berkata dengan ekspresi kejam, "Ketika anak bernama Qin itu dibawa ke sini, aku akan menunjukkan kepadanya konsekuensi karena menyinggung keluarga Sun, bahkan jika dia adalah pacar Zhou Xinzu. Hanya ada jalan buntu bagi siapapun yang menyinggung martabat keluarga Sun." Sebagai kepala keluarga Sun, yang ada di matanya hanyalah kekuatan, tidak ada yang benar atau salah. Meskipun dia tahu bahwa Sun Qianqian pasti telah melakukan sesuatu yang memalukan dalam masalah ini, itu tidak penting, karena tinju keluarga Sun sudah cukup ganas. Sun Qianqian juga berkata, "Kakek, kau harus memberi anak itu pelajaran, dia bertindak terlalu jauh." Kepala keluarga, sesuatu yang buruk telah terjadi. Tepat pada saat itu, seorang pengawal tersandung masuk. Ekspresi wajah Sun Shengtian berubah gelap saat dia berkata dengan ketidakpuasan, "Apa semua keributan ini, kenapa kamu panik?" Pengawal itu berkata, "Kepala keluarga, seseorang menghancurkan rumah keluarga Sun kita, mereka menghancurkan segalanya dan memukul siapapun yang mereka lihat di sepanjang jalan, orang-orang kita sama sekali tidak dapat menghentikan mereka, kita telah menderita kerugian besar. Apa katamu, bagaimana ini mungkin?" Sun Shengtian tiba-tiba bangkit dari kursinya. Dia tidak percaya ini benar. Keluarga Sun telah mendominasi Shanghai selama bertahun-tahun, tidak ada yang berani menghancurkan tempat mereka. "Tuan, itu benar, pemimpinnya masih muda, Raja Ma juga bersamanya." Pengawal ini mengenali Ma Wenzhuo tetapi tidak Qin Haodong. "Mengapa Raja Ma ada di sini?" Sun Shengtian pernah mendengar tentang munculnya orang kaya baru di Shanghai, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya. Dia pernah mendengar bahwa kultivasi Raja Ma hanya setengah langkah ke alam kekuatan tertinggi, sementara dia memiliki beberapa ahli di alam kekuatan tertinggi. Dia berkata kepada pengurus rumah tangga, "Pergi dan undang 3 dermawan dari 3 sahabat musim dingin dan segera rekrut tenaga kerja, ayo keluar dan lihat-lihat." Pembantu rumah tangga itu menanggapi lalu segera berlari keluar. Qin Haodong menerobos masuk ke rumah keluarga Sun bersama anak buahnya. Mereka menghancurkan segalanya di sepanjang jalan. Meskipun pengawal yang tak terhitung jumlahnya dari keluarga Sun telah bergegas keluar, mereka tidak berguna melawan perusahaan keamanan Dedi yang kuat. Para pengawal itu bahkan tidak dapat menghentikan mereka karena mereka hancur total, tergeletak meratap di tanah. Tiba-tiba, sekelompok orang lain bergegas keluar dari dalam rumah bangsawan. Kelompok ini dipimpin oleh seorang lelaki tua berambut putih, Sun Shengtian, kepala keluarga Sun. 3 pria setengah baya yang mengenakan jubah panjang mengikutinya dari belakang. Sekilas, mereka tampak seperti ahli, karena memiliki aura yang luar biasa. Ada banyak prajurit yang mengelilingi ketiga orang ini. Namun, kultivasi mereka tidak tinggi, karena hanya beberapa dari mereka yang telah mencapai alam kekuatan tersembunyi. "Berhenti!" Sun Shengtian berteriak dengan penuh wibawa. Kemudian,
dia menyadari bahwa Qin Haodong dan yang lainnya mengabaikannya, karena mereka terus memukuli orang dan merusak tempat itu. Orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi hanya memandang Qin Haodong, jadi mereka tidak mau mendengarkan orang lain. Selama bos mereka tidak berbicara, mereka tidak akan berhenti. Oleh karena itu, mereka terus menghancurkan tempat itu. Sun Sheng sangat marah hingga janggutnya bergoyang, lalu berteriak kepada Ma Wenzhuo, "Raja Ma, bukankah ini keterlaluan, cepat suruh anak buahmu untuk berhenti." Ma Wenzhuo berkata dengan gembira, "Kakek Sun, kamu salah, perusahaan keamanan Dedi bukan milikku, ini bosku." Sambil berkata demikian, dia menunjuk ke arah Qin Haodong yang berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Sun Shengtian menatap Qin Haodong dan berteriak dengan kasar, "Nak, siapa kamu, apa hakmu untuk menghancurkan tempatku, cepat suruh anak buahmu untuk berhenti." "Berhenti, kenapa mereka harus berhenti?" Qin Haodong mencibir dan melanjutkan, "Kamu menghancurkan perusahaan perhiasanku sebelumnya, jadi aku akan menghancurkan rumahmu. Jadi, kau bajingan yang menindas cucuku." Saat itulah Sun Shengtian menyadari identitas Qin Haodong. "Kenapa kau di sini, di mana Tuan Li?" tanya Sun Shengtian. "Apakah kau berbicara tentang dia?" Qin Haodong melambaikan tangan ke belakangnya dan sabar melemparkan Tuan Li, yang terikat seperti puding beras bambu Cina. Ekspresi Sun Shengtian berubah drastis saat dia berkata dengan marah, "Qin Haodong, kamu mencuri harta milik cucu perempuanku, dan sekarang kamu bahkan memukuli orang-orang dari keluarga Sunku, apakah kamu pikir kami semudah itu untuk diganggu? Aku akan memberimu kesempatan sekarang, cepat dan suruh anak buahmu berhenti, kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya." Qin Haodong tersenyum tipis. "Benarkah, aku ingin melihat apa konsekuensinya?" Sun Shengtian melambaikan tangannya dan berkata kepada pengawal di belakangnya, "Serang bersama." Orang-orang yang dibawanya bukanlah pengawal biasa. Mereka semua adalah elit keluarga Sun. Setelah menerima perintah, mereka maju untuk menghadapi orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi. Awalnya, Sun Shengtian mengira bahwa ia akan memenangkan pertempuran karena ia berada di rumahnya sendiri. Namun, ekspresi wajahnya segera berubah. Meskipun keluarga Sun memiliki lebih banyak pengawal, kultivasi mereka jauh lebih lemah daripada lawan mereka. Semua anggota Dedi Security Company berada di alam kekuatan tersembunyi atau di atasnya, sementara hanya beberapa pengawal dari keluarga Sun yang berada di alam kekuatan tersembunyi. Semua yang lain dikalahkan dalam satu gerakan, jadi bagaimana mereka bisa bertarung? Dalam waktu kurang dari 3 menit, perusahaan keamanan Dedi telah meraih kemenangan telak. Orang-orang dari keluarga Sun dipukuli hingga terduduk sambil berguling dan merangkak. Mereka benar-benar ketakutan, semuanya tampak menyedihkan. Bab 534 Tiga Sahabat Musim Dingin. "Berhenti, berhenti sekarang juga." Sun Shengtian dengan sedih menyadari bahwa dia tidak pernah meneriakkan kata, "Berhenti," sebanyak yang dia lakukan hari ini. Namun, tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Jika dia tidak berteriak berhenti, pengawalnya akan dilumpuhkan sepenuhnya oleh orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi. "Qin, cepat suruh anak buahmu berhenti, kita bisa bicara." Qin Haodong melambaikan tangannya dan berteriak agar semua orang dari perusahaan keamanan Dedi berhenti. Kemudian, dia berkata, "Jika kalian ingin bicara, tidak apa-apa, kalian harus membayar semua kerugian yang diderita oleh Lin's Jewelry dan mendekorasi ulang gedung yang hancur untukku. Aku hanya akan memberimu waktu 3 hari, tidak lebih dari sehari." Dalam mimpimu, Sun Shengtian tidak menyangka Qin Haodong akan mengajukan syarat seperti itu. "Bangunan itu milik keluarga Sun kami," kata Sun Shengtian, "mengapa kami harus membayarmu jika kami telah menghancurkan tempat kami sendiri?" Qin Haodong berkata, "Kamu harus bersikap masuk akal, apa maksudmu itu milik keluarga Sunmu, namaku tertulis jelas di izin kepemilikan gedung ini." Sun Shengtian berteriak, "Awalnya itu milik keluarga Sun, tapi kamu mencurinya dari cucu perempuanku." "Aku mencurinya? Tanyakan pada cucu perempuanmu di sebelahmu, beranikah dia mengatakan bahwa aku mencurinya?" Qin Haodong mencibir. "Cucu perempuanmu menginginkan dada yang lebih besar, jadi dia memberikannya kepadaku sebagai biaya pengobatan. Dialah yang melakukan pengalihan hak milik dan memberikannya kepadaku. Bagaimana kamu bisa mengatakan bahwa aku mencurinya?" Melihat Sun Qianqian yang menundukkan kepalanya dan hampir menyentuh kedua payudaranya yang besar, Sun Shengtian tahu bahwa Qin Haodong mengatakan yang sebenarnya tanpa harus bertanya. Namun, dia tetap berkata, "Tidak peduli apapun, kamu adalah orang yang menghancurkan properti Sunku hari ini. Jika kamu ingin menyelesaikan masalah ini, keluarga Sun kami memiliki persyaratannya sendiri." Qin Haodong tersenyum tipis dan berkata dengan penuh minat, "Katakan padaku, apa syaratmu?" Sun Shengtian menegakkan tubuhnya dan berkata dengan aura mendominasi, "Pertama, kembalikan gedung itu kepada kami. Kedua, ganti rugi atas kerusakan yang terjadi. Ketiga, minta maaf secara terbuka kepada keluarga Sun kami." "Berhenti, berhenti, berhenti."
Qin Haodong tidak dapat mendengarkannya lagi. Dia benar-benar tidak tahu dari mana datangnya kepercayaan diri orang tua ini, saat dia berkata, "Pak Sun, mengapa kamu begitu tidak tahu malu?" Dalam 70 tahun terakhir kehidupan Sun Sengtian, ini adalah pertama kalinya seseorang mengatakan dia tidak tahu malu. "Nak, jangan berpikir kamu hebat hanya karena ada beberapa orang di bawahmu. Kamu belum melihat kartu truf keluarga Sunku." Qin Haodong berkata, "Baiklah, tunjukkan padaku kartu trufmu. Karena kalian tidak akan menyerah sampai kalian kalah, jangan menyesali ini." Sun Sengtian menoleh dan berkata dengan hormat kepada 3 orang di belakangnya, "3 dermawan, aku harus merepotkan kalian dengan ini." Ketiga orang ini adalah dermawan keluarga Sun, mereka adalah Tuan Song, Tuan Zhu, dan Tuan Mei, yang dikenal sebagai 3 sahabat musim dingin di dunia persilatan. Di antara mereka, kultivasi Tuan Song adalah yang tertinggi. Ia telah mencapai level 2 alam kekuatan tertinggi, sementara Tuan Zhu dan Tuan Mei sama-sama berada di level pertama alam kekuatan tertinggi. Kombinasi 3 ahli di alam kekuatan tertinggi adalah sesuatu yang tidak dapat diremehkan dimanapun di Huaxia. Berkat ketiga orang inilah keluarga Sun menduduki peringkat pertama di antara 3 keluarga teratas dalam kekuatan bela diri. Tuan Song berkata, "Jangan khawatir Tuan keluarga, biar kami, saudara-saudara, yang mengurus orang-orang ini." Dengan itu, dia berjalan mendekati Qin Haodong dan Ma Wenzhuo bersama Tuan Zhu dan Tuan Mei. Tuan Mei berkata, "Anak muda, harus kukatakan kalian semua cukup kuat, namun, dibandingkan dengan kami saudara-saudara, kalian masih jauh dari kata kuat, sebaiknya kalian bersikap rasional dan melakukan apa yang dikatakan kepala keluarga, jika kalian menunggu kami saudara-saudara untuk bertindak, semuanya akan terlambat." Qin Haodong melirik ketiga orang itu dengan jijik. "Hanya kalian bertiga, kalian tidak layak. Dasar, sombong." Tuan Mei melangkah maju, menunjuk Qin Haodong dan berteriak, "Nak, kemarilah dan biarkan aku mengajarimu cara menjadi seorang pria. Sudah ku bilang kau tidak layak." Qin Haodong menoleh dan berkata kepada Ma Wenzhuo, "Sekarang kau telah maju ke alam kekuatan tertinggi, jangan bersikap begitu tenang, aku akan menyerahkan orang tua ini padamu, latih gerakanmu dan perkuat kultivasimu." "Bos, kau tahu, aku akan memberimu kejutan." Ma Wenzhuo memiliki tubuh suci kilin, jadi kecepatan kultivasinya jauh lebih cepat jika dibandingkan dengan orang biasa. Ditambah dengan bantuan ramuan Qin Haodong, ia telah menembus hambatan alam kekuatan tersembunyi sehari sebelumnya dan maju ke alam kekuatan tersembunyi tingkat 1. Ia ingin mencari kesempatan untuk pamer kepada Qin Haodong, tetapi ia tidak pernah menyangka bahwa Qin Haodong akan menyadarinya sekilas. "Kau tidak perlu memberiku kejutan, sebaliknya, berikan satu kejutan untuk benda tua ini," kata Qin Haodong sambil menunjuk Tuan Mei. "Jangan khawatir bos, saya pasti akan menghajarnya sampai giginya tanggal," kata Ma Wenzhuo sambil berjalan mendekati Tuan Mei. "Kau baru berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 1, jadi berhentilah bersikap misterius, aku akan mengungkap sifat aslimu." Dalam pandangan Tuan Mei, percakapan antara Qin Haodong dan Ma Wenzhuo ditujukan kepadanya. Bagaimana mungkin seseorang yang begitu mudah dapat menembus alam kekuatan tertinggi? Sudah sangat menakjubkan untuk dapat mencapai alam kekuatan tersembunyi. "Telapak angin terbelah," teriak Tuan Mei, sambil menamparkan dada Ma Wenzhuo. Ia menggunakan jurus terbaiknya, telapak angin terbelah. "Bagus, lihat bagaimana pukulan roti kukus berasku akan menindasmu." Sambil berteriak, Ma Wenzhuo tidak menghindari pukulan yang diarahkan kepadanya. Dia tidak peduli dengan telapak tangan Tuan Mei saat dia meninju dadanya. Tuan Mei mencibir. Dalam pandangannya, Ma Wenzhuo sedang mencari kematian. Bahkan jika dia telah menembus ke alam kekuatan tertinggi tingkat 1, masih ada kesenjangan antara orang-orang di alam yang sama. Tuan Mei telah berada di alam ini selama 5 tahun, jadi keterampilannya sangat mendalam. Itu tidak dapat dibandingkan dengan seorang anak yang baru saja menembus alam ini. Oleh karena itu, dia tidak menghindari pukulan itu. Sebaliknya, dia meningkatkan kekuatan telapak angin terbelah dari 8% menjadi 12%. Tuan Song mencibir. Dalam pandangannya, Ma Wenzhuo adalah orang yang sudah mati. Tidak mungkin seorang pemuda berusia 20-an bisa menjadi lawan saudaranya. Dua suara ledakan teredam terdengar, saat kedua sosok itu tiba-tiba terpisah. Tuan Song tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Pemandangan di depannya berada di luar dugaannya. Ma Wenzhuo, yang menerima tamparan itu, mundur 4 hingga 5 langkah sebelum menenangkan diri. Ia tetap tenang sambil berteriak puas. Di sisi lain, Tuan Mei yang awalnya difavoritkan untuk menang, bagaikan layang-layang yang talinya putus, ia terbang sejauh lebih dari 10 meter. Ada juga jejak darah yang mengalir keluar dari sudut mulutnya. Jelas bahwa organ dalamnya telah rusak parah. Bagaimana ini mungkin? Tuan Song tidak mengerti, sementara Tuan Mei bahkan lebih marah dalam hatinya.
Dia juga berada di alam kekuatan tertinggi tingkat 1 dan juga telah menerima serangan itu secara langsung. Bahkan jika dia tidak diuntungkan, mengapa hanya dia yang terluka? Mengapa kekuatan pukulan lawannya begitu kuat? Mengapa lawannya mampu memiliki kultivasi semacam ini di usia yang begitu muda? Bahkan dalam mimpi terliar mereka tidak akan pernah tahu bahwa Ma Wenzhuo memiliki tubuh suci kilin, sesuatu yang jarang terlihat bahkan dalam 1000 tahun. Kemampuan bertahannya tidak hanya sangat kuat, kekuatannya juga jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan orang biasa. Bahkan Qin Haodong hampir tidak pernah bersaing dengannya. Kakek, ayo kita mulai lagi. Selalu sulit bagi Ma Wenzhuo untuk menemukan lawan yang cocok. Karena dia berhadapan dengan Tuan Mei, bagaimana dia bisa melepaskannya begitu saja? Ma Wenzhuo tiba di depan Tuan Mei dengan cepat dan meninju lagi. Setelah belajar dari kesalahan sebelumnya, Tuan Mei tidak berani melawan lagi. Dia menunjukkan teknik tubuh ringan yang unik untuk menghindari pukulan sebelum melancarkan gerakannya. Meskipun Ma Wenzhuo memiliki sedikit keunggulan di awal, ia baru saja memasuki ambang alam kekuatan tertinggi. Oleh karena itu, ia masih sedikit kurang berpengalaman dengan kekuatan dan tenaga ini. Tak lama kemudian, Ma Wenzhuo berada pada posisi yang kurang menguntungkan. Namun, ia juga memiliki kelebihannya sendiri. Dengan pertahanan super dan kekuatan tubuh suci kilin, ia setara dengan Tuan Mei. Selain itu, semakin lama mereka bertarung, semakin mahir Ma Wenzhuo dalam menggunakan ilmu bela dirinya. Lambat laun, ia mulai mendapatkan inisiatif dan perlahan mulai menekan Tuan Mei, membuatnya kehabisan napas. Setelah bertarung selama 10 menit, Ma Wenzhuo telah sepenuhnya memperkuat kultivasinya. Dia unggul dalam hal kekuatan, pertahanan, dan kecepatan. Tuan Mei basah kuyup oleh keringat. Dia belum pernah melihat orang aneh seperti itu, yang mampu tumbuh secepat itu. Apakah dia masih manusia? Tepat pada saat Tuan Mei sedikit teralihkan, tinju Ma Wenzhuo sudah ada di depannya. Tuan Mei berusaha sekuat tenaga untuk menghindarinya, tetapi dia tidak dapat menghindari tendangan dari bawah. Dengan suara keras, Tuan Mei terbang ke udara seperti karung pasir yang ditendang dan mulai menyemburkan darah. Untungnya, Tuan Song menangkapnya untuk menghindarinya terluka lagi. Begitu saja, wajah Tuan Mei menjadi sangat pucat karena ia kehilangan kemampuan bertarung lagi. Semua orang dari keluarga Sun merasa kagum. Harus diketahui bahwa 3 sahabat musim dingin bagaikan makhluk abadi di mata sang guru. Seorang ahli di alam kekuatan tertinggi bagaikan makhluk yang tak terkalahkan. Namun, semua yang terjadi di depan mereka telah mengubah persepsi mereka. Qin Haodong dengan santai mengirim seorang pemuda dan mampu mengalahkan Tuan Mei sampai ia menyemburkan darah. Bagaimana mereka bisa terus bertarung? Apalagi yang bisa digunakan keluarga Sun untuk bersaing? Ekspresi Sun Shengtian tiba-tiba berubah jelek. Awalnya, dia mengira keluarga Sun-nya cukup kuat dan tinju mereka cukup kuat untuk menghancurkan Qin Haodong dan yang lainnya. Namun, dia telah dikalahkan dan kalah telak. Qin Haodong, yang tampak lebih kuat, bahkan belum bergerak. Hanya Ma Wenzhuo yang telah melakukan pekerjaan itu. Aku akan pergi. Setelah berteriak, Tuan Zhu menerkam ke arah Ma Wenzhuo. 3 sahabat musim dingin itu bagaikan saudara dekat. Ketika Tuan Zhu melihat bahwa Tuan Mei terluka, ia ingin segera membalas dendam atas saudaranya. Tuan Zhu bagaikan harimau gila, ia terus-menerus melancarkan serangan. Namun, kultivasinya berada pada level yang sama dengan Tuan Mei, jadi bagaimana mungkin ia bisa menjadi lawan Ma Wenzhuo? Setelah sekitar selusin serangan, dia dipukul oleh Ma Wenzhuo, dia jatuh ke tanah, menyemburkan darah. Sepertinya luka-lukanya tidak lebih ringan dari luka Tuan Mei. 2 dari 3 dermawan besar telah dikalahkan, moral keluarga Sun dan pendukungnya jatuh ke titik terendah. Ma Wenzhuo telah menang 2 kali berturut-turut, dan dia berteriak dengan bangga, ada lagi. Nak, kamu terlalu liar. Tuan Song berjalan mendekat dengan ekspresi muram. Kakek, masih belum yakin, kemarilah dan biarkan aku memukulmu sampai kau juga menyemburkan darah. Begitu Ma Wenzhuo berbicara, dia ditarik kembali oleh Qin Haodong. Tuan Song ini adalah ahli sejati di alam kekuatan tertinggi tingkat kedua, dan jauh lebih kuat daripada Tuan Mei dan Tuan Zhu. Bahkan jika Ma Wenzhuo memiliki tubuh suci kilin, ia akan menjadi karung pasir bagi lawannya. Setelah memanggil Ma Wenzhuo kembali, Qin Haodong berkata kepada Lin Momo, aku akan menyerahkan orang tua ini padamu. Lin Momo sudah berada di level ketiga alam kekuatan tertinggi. Namun, dia hanya memiliki sedikit pengalaman bertarung. Tuan Song ini, yang berada di level kedua alam kekuatan tertinggi, akan menjadi orang yang baik untuk berlatih. Melihat Qin Haodong membiarkan seorang wanita berkelahi, Tuan Song berkata dengan ekspresi dingin, nak, apakah kamu menghinaku? Jika kamu memiliki kemampuan, maka lawanlah aku sendiri. Qin Haodong berkata sambil tersenyum, kakek,
aku sudah bilang kau tidak layak menangkan dulu lawan wanitaku. Nak, karena kamu tidak peduli dengan hidup dan mati wanitamu, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kemarahan Tuan Song memuncak setelah melihat saudara-saudaranya dipukuli dan dilukai satu persatu. Rasa terkejut terpancar di wajahnya, lalu seluruh tubuhnya melayang ke udara. Kakinya berubah menjadi bayangan kaki yang banyak saat mereka mengelilingi Lin Momo. Orang-orang yang mengenal Tuan Song tahu bahwa kultivasinya bertumpu pada kakinya. Kali ini, dia menjadi sangat marah. Lin Momo berdiri di sana dengan tenang, tidak tergerak oleh pemandangan di depannya. Ketika dia melihat bayangan kaki Tuan Song telah tiba di depannya, dia tiba-tiba menendang. Namun, jika dibandingkan dengan kaki Tuan Song, kakinya panjang dan lurus. Auranya begitu kuat sehingga mengandung keindahan tak terbatas jika dibandingkan. Apakah ini mungkin? Kaki yang begitu indah pasti akan dihancurkan oleh Tuan Song. Apakah pria bernama Qin itu gila? Alih-alih menghargai istri yang begitu cantik, dia malah mengirimnya untuk mati. Meskipun Qin Haodong dan yang lainnya adalah musuh, orang-orang dari keluarga Sun tetap merasa kasihan terhadap Lin Momo yang sangat cantik. Bab 535 Ketapel menuju ketenaran. Di tengah perhatian semua orang, kedua kaki mereka saling berhadapan. Setelah suara keras, Tuan Song berputar seperti gasing dan terbang ke udara. Sementara Lin Momo tiba-tiba menarik kembali kakinya yang panjang. Dia tidak bergerak dan wajahnya tetap tidak berubah. Jelas bahwa Lin Momo memiliki keuntungan penuh dalam pertarungan ini. Tuan Mei, Tuan Zhu, dan Sun Sengtian ternganga karena terkejut. Tuan Song, guru paling luar biasa di keluarga Sun, tidak dapat mengalahkan wanita ini. Apa yang salah? Dari mana wanita ini berasal? Bagaimana dia bisa begitu tangguh? Dia tampak lebih kuat dari Raja Ma. Yang paling terkejut adalah Tuan Song. Saat ini, dia berada di udara, tubuhnya nyaris tak bisa berhenti berputar, darah dan ki mengalir di dadanya. Tak pernah dalam mimpinya dia mengira bahwa dia tidak bisa mengalahkannya. Namun, mimpi buruk baru saja dimulai, ketika tubuhnya jatuh, telapak tangan Lin Momo sudah menunggu di sana. Di udara, Tuan Song tidak punya pilihan lain selain menghadapi serangan itu. Keempat telapak tangan kedua orang itu saling bertabrakan. Setelah dua ledakan, Tuan Song terbang ke udara sekali lagi. Sungguh memalukan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, Lin Momo sudah menunggu di sana saat dia jatuh. Satu-satunya pilihan yang tersisa baginya adalah melawan. Namun, kultivasi internalnya tidak sedalam Lin Momo. Setiap kali dia melawan, dia akan memantul kembali ke udara. Oleh karena itu, kaki Tuan Song tidak dapat mendarat sama sekali. Dia tidak dapat menggunakan gerakan atau keterampilan yang hebat. Dia dikalahkan oleh Lin Momo. Setelah lebih dari selusin ronde, dia tidak dapat menahannya lagi dan memuntahkan darah ke udara. Ini adalah hasil yang tak terelakkan dari pertarungan yang tak terhitung jumlahnya antara kekuatan tertinggi level 2 dan level 3. Berhenti, aku menyerah. Ten. Song tidak punya pilihan selain menyerah di depan umum. Meskipun dia sangat tidak mau dan merasa bersalah, dia hanya bisa melakukannya. Dia tidak melihat harapan untuk membalikkan keadaan dan kemungkinan besar akan terbunuh. Sekarang setelah dia menyerah, Lin Momo berhenti dan kembali ke sisi Qin Haodong. Tuan Song akhirnya mendarat di tanah. Ia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berjalan terhuyung-huyung kembali ke tim Sun. Qin Haodong menatap Sun Sengtian dan berkata, "Ya ampun Sun, kalau kamu punya kartu lagi, keluarkan saja." Dia dipenuhi dengan keputusasaan. Sebagai pemimpin keluarga Sun, dia selalu bersikap hegemonik. Dia selalu menindas orang lain. Hari ini adalah pertama kalinya orang lain menginjak-injaknya. Namun, situasinya sekarang adalah bahwa keluarga Sun telah sepenuhnya dikalahkan. Dari pengawal terendah hingga tuan yang lebih tinggi, mereka dipukuli seperti anjing. Dia tidak bisa lagi mengintimidasi siapapun. Qin Haodong berkata, "Jangan apa-apaan denganku, aku tidak punya waktu untuk bicara omong kosong denganmu, sekarang aku hanya memberimu dua pilihan, kau harus setuju dengan persyaratanku atau menunggu aku merobohkan rumahmu." Wajah Sun Sengtian pucat. Dia membangun Sun Mansion. Selama bertahun-tahun, bangunan itu terus berkembang dan disempurnakan, dengan nilai lebih dari miliaran yuan. Yang terpenting, Sun Mansion juga merupakan representasi status mereka. Jika benar-benar dihancurkan oleh Qin Haodong, bagaimana keluarga Sun bisa tetap bertahan di Shanghai? Bagaimana gelar mereka sebagai salah satu dari 3 keluarga teratas bisa dipertahankan? Bukan hanya masalah uang, tetapi juga hidup dan matinya nama keluarga Sun. Memikirkan hal ini, dia dipenuhi dengan kepahitan, tetapi dia tidak punya pilihan. "Baiklah, aku menerima persyaratanmu." Sun Sengtian mengalami kesulitan besar mengucapkan 6 kata sederhana ini. "Ini yang terbaik, ini akan menyelamatkanku dari banyak masalah." Qin Haodong berkata,
dalam 3 hari, bereskan markas perhiasan Lin, atau tidak akan ada ruang untuk negosiasi saat aku kembali lain kali. Sun Qianqian, yang tadinya diam, tiba-tiba berteriak, Qin Haodong, jangan bertindak terlalu jauh. Bagaimana kita bisa merenovasi gedung sebesar itu dalam 3 hari? Qin Haodong menatapnya dengan dingin dan berkata, jadi, apa yang bisa kamu lakukan? Sun Qianqian menyadari bahwa menghadapi pemuda ini, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan, bahkan kakeknya pun menyerah. Apalagi yang bisa dia lakukan? Qin Haodong menambahkan, apakah kamu punya hati nurani saat menghancurkan rumahku? Kamu hanya punya waktu 3 hari, bahkan sedetik pun tidak mungkin. Selain itu, Anda harus mengganti kerugian kami sebesar 500 juta yuan. Petik 2. Bajingan, kalian penyebab bencana. Sun Shengtian melampiaskan semua amarahnya pada Sun Qianqian. Dia menamparkan wajahnya 2 kali, lalu berteriak kepada pengawal, kunci dia, jangan biarkan dia keluar tanpa perintahku. Sun Qianqian dibawa pergi, sementara Sun Shengtian tampak menua ketika melihat ke belakang. Kompensasi sebesar 500 juta yuan tidak berarti apa-apa baginya. Meskipun sulit untuk memperbaiki gedung dalam 3 hari, hal itu juga dapat dilakukan dengan kekuatan keluarga Sun. Yang terpenting adalah dia baru saja mengirim seseorang untuk menghancurkan rumah Qin Haodong dan sekarang dia harus memperbaiki bangunan itu untuknya. Penghinaan besar ini benar-benar menghancurkan harga dirinya. Namun pemuda ini terlalu kuat untuk melawan. Demi keluarga Sun, ia hanya bisa menundukkan kepalanya dengan bangga. Baiklah, aku janji. Di bawah tekanan kekuatan yang kuat ini, Sun Shengtian akhirnya menandatangani kontrak. Ingat, hanya ada satu kesempatan, tidak akan ada kesempatan kedua. Setelah berbicara, Qin Haodong meninggalkan keluarga Sun bersama orang-orangnya. Dia tidak takut Sun Shengtian akan mundur, karena kekuatannya membuatnya percaya diri. Setelah pengalaman hari ini, keluarga Sun tidak memiliki keberanian untuk mengingkari janji. Sun Shengtian memuntahkan seteguk besar darah tepat setelah orang-orang dari perusahaan keamanan Dedi pergi. Meskipun dia tidak melawan, dia tidak tahan dengan perasaan dipermalukan. Keluarga Sun dulunya unggul dalam kedudukan dan tiba-tiba diinjak-injak seperti ini. Dengan bantuan 2 pengawal, ia terlatih-tatih kembali ke kamarnya. Ia melambaikan tangannya dan menyuruh kedua pengawal itu keluar. Ia ditinggalkan sendirian di kamar. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul bayangan gelap di dalam ruangan. Pria itu terbungkus jubah hitam, sehingga orang-orang tidak dapat melihat wajahnya dengan jelas. Dengan punggungnya menghadap Sun Shengtian, dia berkata dengan suara serak, kenapa, merasa tidak yakin? Tuan utusan, saya sama sekali tidak yakin dia menginjak-injak saya seperti ini. Sun Shengtian berteriak kepada pria berpakaian hitam, tolong bunuh orang itu demi pengabdian keluarga kami kepadamu selama ini, bantu keluarga Sun membalas dendam. Jubah hitam pada pria itu berkibar saat dia berkata, kamu tidak perlu ragu, aku tidak bisa membantumu dalam hal ini, aku hanya mengamati orang itu, dia sangat kuat, dia tidak terduga dan mungkin di atas tingkat kultivasiku. Apa, bagaimana ini mungkin? Sun Shengtian tampak muram. Bahkan pria berpakaian hitam, yang dianggap abadi di dalam hatinya, takut pada Qin Haodong. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Pria berpakaian hitam itu berkata, jangan terlalu berkecil hati, tugas yang diberikan oleh agama suci, lakukanlah dengan baik, setelah beberapa hari, ketika agama suci dibuka, aku akan menghubungi guru agama akan membantumu menghukum orang itu. Berbicara tentang ini, dia berkata dengan tegas, tetapi kamu harus mengendalikan keluargamu selama periode waktu ini. Jika kamu memprovokasi orang itu lagi dan menunda urusan penting agama suci, keluarga Sun tidak akan dapat bertahan hidup di Shanghai. Sun Shengtian menggigil ketakutan dan berkata dengan hormat, utusan tuan, saya akan mengingatnya. 2 jam kemudian, semua ahli waris keluarga Sun kembali ke Sun Mansion dan mengadakan pertemuan keluarga. Orang-orang ini punya urusan keluarga sendiri, dan mereka tidak tinggal di rumah besar itu. Ketika mereka tiba di rumah, mereka marah melihat rumah besar Sun yang hancur, dan berteriak-teriak ingin membalas penghinaan terhadap keluarga Sun. Ketika Sun tua muncul di meja depan, aula pertemuan langsung menjadi sunyi. Bagaimanapun, otoritas kepala keluarga lebih besar daripada apapun. Tepat ketika semua orang mengira bahwa keluarga Sun akan mengerahkan semua kekuatan untuk membalas dendam pada Qin Haodong, mereka mendengar Sun Shengtian berkata, hanya ada satu hal yang harus diumumkan ketika aku meneleponmu kembali. Mulai sekarang, tidak seorang pun boleh memprovokasi Qin Haodong dari perusahaan keamanan Dedi. Kita akan melupakan masalah hari ini, dan tidak seorang pun boleh menyinggung balas dendam. Setelah itu, terjadi keributan di aula pertemuan. Tidak seorang pun menyangka Sun Shengtian akan menyerah begitu saja untuk membalas dendam. Apakah ini tuan yang sama dari keluarga Sun yang mendominasi?
Begitukah, keluarga kita diganggu dan rumah besar kita dihancurkan oleh orang lain, kita akan menerimanya. Dulu, kita hanya bisa menindas orang lain, kapan kita pernah ditindas? Apa maksud orang tua itu, bagaimana kita bisa menanggung hal seperti itu? Orang-orang ini hanya melihat bahwa keluarga Sun sedang menderita, tetapi mereka tidak melihat kekuatan besar yang ditunjukkan oleh Qin Haodong. Mereka berasumsi bahwa Sun Shengtian tidak ingin membalas dendam. Mereka tidak pernah berpikir bahwa keluarga Sun sama sekali tidak memiliki kekuatan untuk membalas dendam. Diam kalian semua, aku belum mati, sekarang bukan giliran kalian untuk mempertanyakan keputusanku. Suara marah Sun Shengtian memenuhi aula pertemuan, dan semua orang segera terdiam. Bagaimanapun, kepala keluarga masih memiliki kekuatannya. Saya sudah berbicara mengenai masalah ini, jika ada yang berani memprovokasi orang bermarga Qin itu untuk menentang perintah saya, maka keluarlah dari keluarga Sun dan jangan pernah kembali lagi. Kemudian dia berbalik dan meninggalkan aula pertemuan, meninggalkan semua anggota keluarga saling berpandangan dengan cemas. Meskipun orang-orang ini tidak mengerti apa yang sedang terjadi, perintah yang diberikan oleh kepala keluarga harus dipatuhi. Jika tidak, Sun Shengtian yang kejam akan mengusir mereka dari keluarga Sun. Orang-orang ini juga sangat sadar, meskipun mereka bermartabat, mereka tidak akan berarti apa-apa jika mereka meninggalkan dukungan keluarga Sun. Di Shanghai, berita tentang keluarga Sun yang disita oleh perusahaan keamanan Dedi segera menyebar ke semua keluarga terkenal, dan menimbulkan keributan besar. Banyak orang terkejut. Semua orang tahu kekuatan keluarga Sun, tiga sahabat zaman dingin telah mendominasi dunia seni bela diri Shanghai selama bertahun-tahun, tetapi mereka dikalahkan oleh perusahaan keamanan Dedi. Jika foto-foto Sun Mansion yang hancur tidak diletakkan di depan mereka, akan sulit untuk mempercayainya. Terlebih lagi, keluarga Sun menyerah sepenuhnya tanpa pembalasan apapun. Dan setelah rumah besar itu dihancurkan, mereka bahkan harus memberi ganti rugi kepada Qin Haodong sebesar 500 juta yuan. Pada saat yang sama, perhiasan Lin harus direnovasi dalam waktu 3 hari. Sungguh penghinaan bagi keluarga, dan pada saat yang sama mengungkap prestise perusahaan keamanan ayah. Sejak saat itu, Qin Haodong telah dikenal baik oleh semua orang di kelas atas. Sejak saat itu, Dedi Security Company menjadi terkenal, dan semakin banyak orang yang mendistribusikan kembali pasukan tingkat atas Shanghai. Dedi Security Company setara dengan 3 keluarga bangsawan dan dikatakan memiliki potensi untuk melampaui 3 keluarga bangsawan. Mengenai apa yang terjadi pada keluarga Sun, banyak keluarga bangsawan mengadakan pertemuan khusus, termasuk keluarga Zhou. Setelah pertemuan itu, sambil melihat dokumen-dokumen di tangannya, Zhou Xinzu tersenyum dan bergumam, orang ini tidak hanya ahli dalam pengobatan, tetapi juga sangat ahli dalam seni bela diri. Ini benar-benar layak untuk dipelajari. Zhou Tao sangat gembira. Seorang tuan akan selalu menjadi tuan, dia memang mendominasi, dia benar-benar bisa membuat bajingan tua itu tidak melakukan apapun padanya. Mohon dukungan dari Om Ante-Ante sekalian buat subscribe agar Mimin terus semangat untuk up novel seru lainnya. Sekiranya ada kebutuhan buat subbag, silakan inbox Mimin atau tuliskan di kolom komentar. Terima kasih.